Mata Air di Bayangan Bukit. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 45. Di sekitar Darwerdi yang bertempur melawan Laksita, kedua pamannya tengah bertempur pula. Sementara Semi masih terlibat dalam pertempuran melawan Sentika. Namun kawan Semi itu sempat berada di antara anak-anak muda Lumban yang mengalami kesulitan. Kehadiran Jelit Heng telah membantu anak-anak muda Lumban. Dengan pedang tipisnya anak-anak muda itu meloncat dari seorang lawan ke lawan yang lain untuk mengurangi tekanan mereka terhadap anak-anak muda Lumban. Namun di bagian lain, orang-orang Pusparuri itu seolah-olah telah susut dengan cepatnya. Anak-anak muda Lumban yang hampir kehilangan kesempatan mulai bangkit dan bertempur dengan berani, Kiai Kanti, desis Jelit Heng. Agaknya orang tua itu benar-benar ingin membantu dan melindungi anak-anak muda Lumban. Meskipun sebenarnya lah jika pada permulaan pertempuran itu anak-anak muda Lumban tidak ikut serta, maka orang-orang berilmu itu pun tidak mampu bertahan terhadap orang-orang Pusparuri yang jumlahnya jauh lebih banyak, namun yang ternyata kemudian harus turun melawan anak-anak muda Lumban yang jumlahnya masih lebih banyak lagi dari jumlah mereka. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran itu pun dengan cepat telah berubah. Orang-orang Pusparuri mulai menjadi cemas. Meskipun mereka berhasil melukai banyak anak-anak Lumban, tetapi pada saat-saat terakhir, orang-orang Pusparuri lah yang telah terlempar dari arena dan jatuh terbanting di tanah dengan darah yang mencucur dari luka. Kiai Kanti, Jelit Heng, Rahu dan kawan Semi benar-benar telah merubah keadaan. Kiai Pusparuri melihat keadaan yang sulit itu. Dengan hentak-entakan ilmunya ia berusaha untuk mempercepat tugasnya, menguasai Pangeran Senawasesa. Namun sebagaimana dikehendaki, bahwa Kiai Pusparuri ingin menangkap pangeran itu hidup-hidup. Ternyata bahwa Kiai Pusparuri memang seorang yang pilih tanding. Ia memiliki kelebihan ilmu dari Pangeran Senawasesa. Namun justru kegelisahannya yang membuatnya kadang-kadang kehilangan kesempatan. Justru karena itulah, maka seolah-olah Pangeran Senawasesa lah yang berhasil mendesaknya. Pangeran itu sama sekali tidak perlu berusaha untuk tidak melukai, apalagi tidak membunuh lawannya. Pangeran Senawasesa yang mempergunakan senjata khususnya di telapak tangan kirinya, ternyata mempunyai pengaruh yang besar pada usaha Kiai Pusparuri untuk dapat menangkapnya hidup-hidup. Sementara itu, orang-orang Pusparuri benar-benar mengalami kesulitan yang mendesak. Nampaknya Semi telah menjadi mapan dan berhasil mengimbangi ilmu lawannya. Darwerdi pun mampu bertahan dalam tataran ilmu yang setingkat. Sementara Jelit Heng, Rahu dan Kiai Kanti dengan pasti telah mengurangi jumlah lawan seorang demi seorang sehingga akhirnya orang-orang Pusparuri itu pun tidak lagi melihat kemungkinan untuk dapat berhasil. Kiai Pusparuri menggeram dengan marah. Sementara Pangeran Senawasesa sempal berkata, "Perhatikan orang-orangmu Kiai. Apakah kau masih berkeras dengan niatmu?" Kiai Pusparuri tidak menjawab. Tetapi ia benar-benar merasa salah hitung alas lawannya. Apalagi ketika ia melihat bahwa orang-orangnya benar-benar mengalami kesulitan. Ternyata di antara anak-anak muda Lumban memang terdapat orang-orang yang memiliki ilmu yang melampaui rata-rata kemampuan orang-orangnya. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang itu telah mampu membuat lubang-lubang pada perlawanan orang-orang Pusparuri. Namun dalam pada itu, Kiai Pusparuri itu masih melihat Ki Ajar Pamotan Galih masih belum mulai bertempur. Karena itu, maka ia pun berteriak kasar, "Heh, Ajar Pamotan Galih. Apa yang sebenarnya ingin kau lakukan di sini?" Ajar Pamotan Galih sama sekali tidak menjawab. Bahkan suara itu seolah-olah tidak didengarnya sama sekali. Yang terdengar pada telinga hatinya, adalah jerit yang memekik dari dasar hatinya. Dalam pada itu, Jelit Heng yang tidak melihat bahaya yang rawat mengancam anak-anak Lumban setelah beberapa orang Pusparuri dilumpuhkan, apalagi sejak Kiai Kanti berada di antara anak-anak muda itu pula, telah sempat melihat apa yang terjadi dengan Ki Ajar Pamotan Galih dan orang cacat yang menyiapkan diri menjadi lawannya. Namun yang dilihatnya adalah sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya. Kedua orang itu tidak mengulangi pertempuran yang pernah terjadi. Tetapi hampir tidak percaya kepada penglihatannya, Jelit Heng menyaksikan Ki Ajar Pamotan Galih mengusap matanya. Jelit Heng yang melangkah mendekat dengan ragu-ragu melihat, Ki Ajar Pamotan Galih itu pun kemudian duduk di atas sebuah batu padas memandang ke kejauhan, sementara orang cacat yang menyebut dirinya sebagai Ki Ajar Cinde Kuning itu berdiri di sisinya. "Apa yang terjadi Kiai?" bertanya Jelit Heng.
Ki Ajar Pamotan Galih berpaling. Dipandanginya Jelit Heng sesaat tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu Ki Ajar Cinde Kuning berkata, kau sudah mengetahui hubungan kami. Aku sudah mengatakannya. Apakah Ki Ajar Pamotan Galih mengakuinya? Bertanya Jelit Heng. Sekali lagi Ki Ajar itu berpaling dan Jelit Heng menjadi semakin jelas melihat mata orang tua itu menjadi basah. Sesuatu yang aneh bagi Jelit Heng Ki Ajar Pamotan Galih ialah orang yang memiliki kemampuan yang tinggi. Ia memiliki kelebihan atas Pangeran Senawasesa. Bahkan ia adalah orang yang pernah hidup dalam lingkungan orang-orang kasar dan liar. Namun orang yang demikian itu masih dapat juga membasahi pelupuknya dengan air mata. Pamotan Galih, berkata Ki Ajar Cinde Kuning, kini segalanya telah berakhir. Permainan yang tidak menarik sama sekali ini sudah dapat diakhiri. Kau sudah melihat wajahmu sendiri pada dataran air yang bening dan diam. Kau lihat cacat dan celanya. Kau lihat noda dan belangnya. Ki Ajar Pamotan Galih menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia berkata, aku sudah mengaku segalanya. Aku memang harus bertanggung jawab atas segala peristiwa yang terjadi di Bukit Gundul ini. Pembantaian yang terjadi antara orang-orang Sanggar Gading dan orang-orang Kendali Putih. Kemudian apa yang kita saksikan sekarang adalah akibat kesalahanku. Aku tidak ingkar, dan aku akan menanggung segala hukumannya. Hukuman apa yang pantas diberikan kepada yang berbuat kesalahan seperti yang kau lakukan? Tanya Ki Ajar Cinde Kuning. Aku tidak tahu, jawab Ki Ajar Pamotan Galih. Aku akan menyerah hukuman apa saja yang akan diberikan kepadaku. Aku tidak akan ingkar seandainya aku akan dihukum picis sekalipun. Pamotan Galih, berkata Ki Ajar Cinde Kuning, sebenarnya tidak ada hukuman yang berarti jika hukuman itu tidak dapat menumbuhkan satu kesadaran untuk mengakui kesalahan dan berjanji di dalam diri sendiri untuk tidak melakukannya lagi. Ki Ajar Pamotan Galih menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang pertempuran itu, maka ia melihat orang-orang Pusparuri menjadi semakin susut. Beberapa orang yang masih bertahan harus menghadapi lawan yang jumlahnya semakin banyak sementara itu Kiai Pusparuri ternyata tidak semudah yang diduganya untuk menguasai Pangeran Senawasesa. Apalagi ketika ia melihat Ajar Pamotan Galih justru duduk di atas batu padas, maka darahnya bagaikan mendidih di jantungnya. Tetapi dari lingkaran pertempurannya, Kiai Pusparuri tidak melihat bahwa mata Ki Ajar Pamotan Galih lelah basah. Ternyata Ki Ajar Cinde Kuning sempat memberikan bayangan pada angan-angan Ajar Pamotan Galih, hasil dari segala perbuatannya, termasuk diri Ajar Cinde Kuning itu sendiri. Kau adalah saudara bukan saja sekandung, tetapi kau adalah saudara kembar, berkata Ki Ajar Cinde Kuning, tetapi mata hatimu telah tersumbat oleh keinginan duniawi sehingga kau telah melupakan yang justru lebih penting dari segalanya, hidupmu di alam langgeng. Ki Ajar Pamotan Galih masih memandang keadaan di sekitarnya. Namun lambat laun, kepalanya telah tertunduk. Sekali lagi ia mengusap matanya yang menjadi basah. Pada tanah padas di bawah kakinya, seolah-olah ia telah melihat tingkah lakunya pada masa yang lalu. Puncak dari kebengisannya adalah usaha pembunuhan atas saudara kembarnya sendiri. Tetapi ternyata orang yang disangkanya mati itu masih sempat menolong dirinya sendiri meskipun ia kemudian menjadi cacat dan wajahnya seakan-akan telah berubah dari wujudnya yang semula. Tidak seorang pun akan dapat mengenainya lagi sebagai Ajar Cinde Kuning selain diri orang itu sendiri. Dan orang itu telah datang kepadanya, memberikan gambaran yang seolah-olah justru peristiwa itu sendiri telah terulang kembali. Bahkan, Ki Ajar Cinde Kuning bukan saja membangunkan ingatannya, bagaimana ia dengan curang membunuh saudara kembarnya, tetapi yang lebih pedih di hatinya, adalah justru Ki Ajar Cinde Kuning mampu membangunkan kembali ingatannya pada masa kanak-kanak mereka. Pada masa mereka berdua bermain bersama. Bergurau dengan riang bersama ayah dan bundanya. Kemudian tumbuh menjadi remaja yang nampak memiliki kelebihan dari kawan-kawannya justru karena kesempatan bagi mereka berdua untuk membangun diri mereka. Ki Ajar Pamotan Galih pun seolah-olah melihat kembali bagaimana mula-mula mereka menempuh jalan yang keluar dari garis kebenaran. Bagaimana mereka kemudian digelut oleh jalan kehidupan yang hitam. Tetapi ternyata Ajar Cinde Kuning berhasil melepaskan dirinya dari gelapnya jalan kehidupan. Berbeda dengan dirinya sendiri yang justru terbenam semakin dalam, sehingga sulit baginya untuk melepaskan diri sebagaimana ditempuh oleh saudara kembarnya. Dan akhirnya ia sampai pada puncak kejahatan seorang yang paling jahat.
Ia sampai hati membinasakan saudara sendiri. Ki Ajar Pamotan Galih terkejut ketika ia mendengar Kiai Pusparuri berteriak keras sekali, "Pamotan Galih, kenapa kau tidak membunuh dirimu saja agar tidak menyakiti mataku?" Pemalas yang bodoh itu bertempur sampai batas kesetiaannya kepada cita-citanya. "Apa yang kau lakukan di sini, heh?" Ki Ajar Pamotan Galih tidak mendengarkannya. Sekali lagi ia menundukkan kepalanya. "Kau mulai melihat cahaya di dalam hatimu," berkala Ki Ajar Cinde Kuning, "tidak terlambat bagimu untuk membersihkan noda-noda yang melekat pada dirimu." Tetapi Ki Ajar Pamotan Galih menggeleng lemah. Katanya, "Tanganku telah aku kotori dengan darah saudara kandungku, bahkan saudara kembarku. Tidak ada air yang dapat membersihkannya lagi." "Tentu ada," jawab Ki Ajar Cinde Kuning. "Air dari pelupuk matamu akan membersihkannya, bukan saja noda tanganmu yang kau kotori dengan darah saudaramu, tetapi noda di hatimu pun akan terhapus karenanya. Titik air di pelupuk matamu adalah pertanda penyesalanmu yang paling dalam, karena aku tahu bahwa kau tidak akan menitikkan air mata jika kau tidak merasa betapa pedihnya luka di hati. Kau adalah seorang laki-laki. Karena itu, titik air pelupuk matamu adalah nilai-nilai dari penyesalanmu." "Apakah itu sudah cukup?" bertanya Pamotan Galih. "Ku tidak pernah terikat oleh kelompok yang manapun juga. Tidak ada yang lebih berharga selain penyesalan yang mendalam sampai ke pusat jantung bagi seorang yang paling kotor di muka bumi," jawab Ki Ajar Cinde Kuning. "Karena itu, maka penyesalanmu itu akan mencuci segala kekotoran di dalam dirimu lahir dan batin, asal penyesalanmu itu benar-benar kau persembahkan kepada Yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala yang ada, yang mengaruniakan akal dan budi serta memberikan kebebasan memilih jalan hidup masing-masing bagi ciptaannya yang paling disayanginya, yang disebut manusia. Namun yang justru paling menentang kehendaknya dan menyakiti hatinya." Ki Ajar Pamotan Galih sama sekali tidak menjawab. Kepalanya menjadi semakin tunduk. Dan seolah-olah ia menjadi semakin mengenal diri sendiri, semakin melihat cacat dan nodanya. Tetapi Ki Ajar Pamotan Galih sudah bertekad untuk tidak melarikan diri dari kenyataan yang dihadapinya. Ia akan mempertanggungjawabkannya. Dan pertanggungan jawab yang paling berat, sebagaimana ditunjukkan oleh saudara kembarnya itu pun akan dilakukannya. Menyesal sampai ke dasar hati. Mengakui segala kesalahan dan mohon pengampunan kepada Yang Maha Penyayang. Dalam pada itu, Jelit Heng yang menyaksikan pembicaraan antara kedua orang saudara kembar, namun yang wajahnya sama sekali sudah tidak serupa lagi itu, merasa betapa dadanya menjadi berdentangan. Seolah-olah ia ikut merasakan penyesalan yang paling dalam di hati Ajar Pamotan Galih itu. Namun demikian ia sempat mendengar Kiai Pusparuri mengumpat-umpat sambil bertempur mengerahkan segenap kekuatannya. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa orang-orang Pusparuri sudah tidak lagi mempunyai kemungkinan apapun juga untuk memenangkan pertempuran itu. Betapa liarnya orang-orang Pusparuri, namun menghadapi jumlah yang banyak serta beberapa orang yang memiliki kelebihan dari mereka, ternyata bahwa akhirnya orang-orang Pusparuri itu benar-benar dapat dilumpuhkan. Sementara itu, Kiai Pusparuri sendiri masih bertempur dengan dahsyatnya. Ia mampu mengerahkan ilmu puncaknya yang melampaui kemampuan daya tahan Pangeran Senawasesa. Apalagi luka Pangeran Senawasesa yang nampaknya sudah sembuh, dalam pertempuran yang dahsyat itu, terasa menjadi sakit. Meskipun demikian, Pangeran itu tetap bertahan dengan sekuat tenaganya. Sekali-sekali ia masih juga mampu mendesak lawannya, namun pada kesempatan lain, Pangeran Senawasesa harus meloncat surut sejauh-jauhnya. Tetapi dalam pada itu, Kiai Pusparuri menjadi sangat gelisah, ketika dilihatnya Kiai Kanti berdiri beberapa langkah dari arena pertempurannya melawan Pangeran Senawasesa. Bahkan kemudian Rahu, Semi dan kawannya telah mendekatinya pula. Ternyata mereka telah menyelesaikan kewajiban mereka. Lawan-lawan mereka telah mereka lumpuhkan sehingga mereka tidak lagi terikat dalam pertempuran. Orang-orang Pusparuri telah diselesaikan, desis Kiai Kanti, yang tersisa sudah menyerah kepada anak-anak muda Lumban. Kiai Pusparuri menggeram. Namun ia memang melihat kenyataan itu. Namun dalam pada itu, berbeda dengan Semi yang berhasil melumpuhkan lawannya, ternyata bahwa Darwerdi tidak sempat berbuat seperti Semi. Kepercayaan Kiai Pusparuri yang bertempur melawannya itu, ternyata telah berhasil melarikan diri. Ia menyusup di antara anak-anak Lumban yang sibuk mengurusi orang-orang Pusparuri yang menyerah.
Kemudian dengan cepatnya Laksita itu berlari ke balik bebatuan dan gerumbul-gerumbul perdu di bawah kaki Bukit Gundul. Meskipun Darwardi berusaha untuk mengejarnya, tetapi ternyata bahwa Laksita mempunyai kesempatan untuk melepaskan diri dari tangan Darwardi. Akhirnya Darwardi memutuskan untuk tidak mengejar lawannya. Darwardi merasa bahwa ia tidak akan dapat menangkapnya, karena lawannya mendapat kesempatan lebih baik daripadanya. Apalagi bebatuan dan gumpalan-gumpalan padas di bawah Bukit Gundul itu kadang-kadang menghalangi penglihatannya dan menjadi tempat lawannya menghilangkan jejak. Biarlah ia hidup, berkata Darwardi, tetapi pada satu kesempatan, ia akan mengalami nasib yang sama seperti kawan-kawannya. Apalagi orang itu tidak akan dapat berbuat apa-apa tanpa Kiai Pusparuri. Karena itulah, maka Darwardi pun segera melangkah kembali. Ia melihat beberapa orang anak muda lumban mengikutinya. Mereka bermaksud membantu Darwardi mengejar orang yang melarikan diri itu. Tetapi dalam pada itu Darwardi berkata, kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa. Orang itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga berpengaruh atas kemampuannya melarikan diri. Anak-anak muda lumban itu pun hanya dapat mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam sekejap, orang yang dikejar Darwardi itu seolah-olah memang sudah hilang. Karena itu, maka mereka pun segera kembali ke arena. Namun rasa-rasanya medan itu telah menjadi sepi. Yang nampak sibuk kemudian adalah anak-anak muda lumban membantu tabib yang semula berada di antara orang-orang Sanggar Gading, namun yang kemudian menyadari bahwa tempat itu bukanlah tempatnya yang sebenarnya, namun akhirnya Darwardi pun melihat sebuah lingkaran pertempuran yang dikerumuni oleh beberapa orang. Ternyata Pangeran Senawasesa masih bertempur melawan Kiai Pusparuri. Pertempuran yang sebenarnya mencemaskan, karena ternyata bahwa kemampuan Kiai Pusparuri memang selapis lebih tinggi dari Pangeran Senawasesa. Hanya dalam keadaan yang khusus sajalah Pangeran Senawasesa, yang sudah dapat disebut seseorang yang memiliki ilmu yang mumpuni itu, dapat menang atas lawannya. Kiai Kanti yang berdiri dekat dengan arena itu menjadi sangat gelisah. Sementara itu, yang lain pun berdiri termangu-mangu dengan hati yang berdebar-debar. Dalam pada itu, Ki Ajar Cinde Kuning yang sudah meyakini bahwa saudara kembarnya itu sempat merenungi dirinya dan keadaannya, kemudian berkata, baiklah Pamotan Galih. Cobalah kau renungi dirimu sendiri. Memang tidak ada batas keterlambatan untuk mengakui segala kesalahan dan pertobatan selagi nafas kita masih mengalir. Karena itu, lakukanlah. Sementara ini aku akan bertemu dengan Kiai Pusparuri yang masih bertempur dengan Pangeran Senawasesa. Nampaknya ada sesuatu yang harus dipertimbangkan. Ki Ajar Pamotan Galih tidak menjawab. Kepalanya masih saja tunduk dalam-dalam. Namun terasa ia memang sedang merenungi dirinya sendiri. Ia sedang memandang jauh ke dalam dasar jantungnya dan menghunjam ke hatinya. Sementara itu, Ki Ajar Cinde Kuning pun kemudian melangkah meninggalkan saudara kembarnya mendekati arena pertempuran itu. Jilitheng masih berdiri termangu-mangu. Memang ada kecurigaan bahwa Ki Ajar Pamotan Galih itu akan berbuat sesuatu. Namun dalam keraguan-raguan itu ia justru berdiri saja seperti orang yang sedang kebingungan. Anak muda, tiba-tiba terdengar suara Ki Ajar Pamotan Galih. Jilitheng memandang Ajar Pamotan Galih yang masih tertunduk diam, namun bibirnya lah yang bergerak. Kemarilah, desis Ki Ajar itu kemudian. Jilitheng masih bertempur dengan orang berwajah panjang. Ternyata dengan ilmu yang kasar dan keras, orang berwajah panjang itu memang memiliki kelebihan dalam olah kanuragan. Tetapi untunglah, bahwa Jilitheng dengan cepat menempatkan diri sebagai lawannya, sehingga orang itu tidak sempat melakukan pembantaian atas anak-anak muda lumban. Jilitheng ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia melangkah maju mendekat meskipun ia harus berhati-hati. Anak muda. Orang itu adalah saudara kembarku. Karena itu, ia bersikap baik terhadapku. Ia berusaha untuk menenangkan hatiku yang serasa terbakar oleh gejolak penyesalan yang tidak kunjung ada habisnya. Ki Ajar Pamotan Galih berhenti sejenak, lalu, tetapi kau adalah orang lain bagiku. Mungkin kau membenciku. Tetapi mungkin kau menaruh belas kasihan. Tetapi coba katakan dengan jujur, seperti sikapmu yang jujur pada saat kau berada di padepokanku. Tanpa mengenal takut kau katakan apa yang ingin kau katakan. Apa maksudmu Ki Ajar? Bertanya Jilitheng. Katakan dengan jujur. Apakah orang seperti aku ini masih pantas untuk hidup?
Apakah orang seperti aku ini masih pantas untuk mohon pengampunan kepada Yang Maha Kuasa? Bertanya orang tua itu. Jilihan menjadi bingung sesaat tetapi hampir di luar sadarnya ia menjawab menirukan jawaban Ki Ajar Cinde Kuning sebelumnya, tentu Ki Ajar. Tidak ada batas keterlambatan, selama nafas masih mengalir dari dalam dada kita. Ki Ajar itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, terima kasih. Aku percaya kepadamu. Jilid Heng masih termangu-mangu. Namun kemudian Ki Ajar itu berkata, tinggalkan aku. Aku sudah puas mendengar jawabanmu. Aku akan berusaha melakukannya seperti yang dinasihatkan oleh saudara kembarku itu. Jilid Heng mengangguk-angguk. Ketika Ki Ajar itu mengangkat wajahnya, seperti sudah dilihatnya, matanya menjadi basah. Jilid Heng pun kemudian beringsut menjauhinya. Ketika ia berpaling, dilihatnya lingkaran pertempuran yang masih belum terselesaikan. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah meninggalkan Ki Ajar Pamotan Galih menuju ke arena pertempuran yang dahsyat itu. Pangeran Senawasesa memang menjadi semakin terdesak. Sementara itu Kiai Kanti berdiri dekat di batas arena. Bahkan kemudian orang cacat yang bernama Ki Ajar Cinde Kuning itu pun telah berada di lingkaran pertempuran itu pula. Ki Ajar itu mengangguk-angguk, lapun melihat bahwa sulit sekali bagi Pangeran Senawasesa untuk memenangkan perang tanding melawan Kiai Pusparuri itu. Dalam pada itu Rahu pun berkata lantang, Kiai Pusparuri, kau sudah tidak mempunyai kesempatan apapun juga. Menyerahlah. Persetan, geramnya, aku akan membunuh pangeran ini. Aku menganggap bahwa ia sudah tidak berguna lagi. Aku pun tidak lagi menginginkan pusaka dan harta benda itu. Aku hanya ingin membunuhnya. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Pada wajah Kiai Pusparuri memang sudah tidak nampak lagi nafsunya untuk mendapatkan pangkat, derajat dan semat. Yang memancar pada sorot matanya adalah dendam semata-mata. Kegagalannya mendapatkan pusaka dan kegagalannya dalam usahanya yang terakhir itu telah membuatnya menjadi kehilangan keseimbangan berpikir. Dengan demikian maka yang dilakukannya kemudian tidak lebih dari satu tindakan dalam keputusasaan. Namun demikian, tidak dapat diingkari bahwa Kiai Pusparuri memang mempunyai kelebihan dari Pangeran Senawasesa. Karena itu, maka dalam puncak ilmunya dilambari dengan pertimbangan yang tidak mapan lagi, maka Kiai Pusparuri memang sangat berbahaya bagi Pangeran Senawasesa. Sementara itu, selagi orang-orang di Bukit Gundul itu memperhatikan dengan tegang pertempuran antara Kiai Pusparuri dengan Pangeran Senawasesa, maka salah seorang kepercayaan Kiai Pusparuri yang terlepas dari tangan Darwerdi tengah berhenti sejenak di sebuah pategalan. Nafasnya terasa memburu di kerongkongan setelah ia mengerahkan segenap tenaganya untuk melepaskan diri dari tangan Darwerdi. Ia termasuk satu di antara kawan-kawannya yang sedikit sekali mendapat kesempatan untuk melepaskan diri dari tangan lawannya. Jika ada satu dua orang yang lain, yang dapat melarikan diri dari anak-anak muda Lumban, namun mereka telah berlari bercerai-berai mencari jalan hidup masing-masing. Laksita yang terengah-engah itu berdiri bersandar sebatang pohon di pategalan yang sepi. Pandangan matanya menyapu dedaunan yang kekuning-kuningan di sekitarnya. Tanah yang gersang dan pepohonan yang seolah-olah kehausan. Betapa sakit hati kepercayaan Kiai Pusparuri yang ternyata tidak mampu mengimbangi kemampuan Darwerdi, sehingga melarikan diri dari arena. Namun tiba-tiba terbersit satu pikiran yang mula-mula asing bagi kepercayaan Kiai Pusparuri itu. Tetapi semakin lama pikiran itu nampaknya menjadi semakin jelas. Tiba-tiba orang itu menggertakkan giginya. Katanya di dalam hati, persetan dengan Bukit Gundul. Aku kira pusaka itu tentu sudah disembunyikan oleh Darwerdi di pondokannya. Ia sengaja menipu Kiai Pusparuri. Ia ingin memanfaatkan siapapun juga untuk menangkap pangeran itu. Kepada orang yang berhasil menangkap itu telah disediakannya barang palsu seperti yang dijanjikannya. Dengan demikian, ia akan dapat melepaskan dendamnya yang agaknya telah disimpannya untuk waktu yang lama kepada pangeran itu. Memang mungkin, pangeran itulah sebenarnya sumber keterangan tentang pusaka yang sedang diperebutkan. Tetapi mungkin karena dendam yang menyala di hati Darwerdi. Sementara itu pusaka itu sendiri telah disimpannya baik-baik di dalam rumahnya. Atau kalau tidak, rumah itu harus dijadikan debu. Karena itulah, maka Laksita itu pun telah berniat untuk singgah di rumah Darwerdi, karena ia menyangka pusaka itu sudah berada di sana. Sejenak orang itu termangu-mangu.
Namun kemudian ia menggeram, aku akan melihat, apakah iblis kecil itu dapat menyembunyikan kelicikannya terhadap Laksita. Dengan demikian maka akhirnya Laksita itu pun telah meninggalkan pategalan itu dengan tergesa-gesa menuju ke Padukuhan Lumban. Ia ternyata masih meragukan kesimpulan Kiai Pusparuri dan keterangan dari Pangeran Senawasesa sendiri, bahwa ia adalah satu-satu orang yang mengetahui tentang pusaka itu dan mengakui telah menyerahkan segalanya kepada Sultan Demak. Dipengaruhi oleh kekalutan hatinya atas kekalahan orang-orang Pusparuri, serta dendam yang menghentak-hentak dadanya karena beberapa orang kawannya telah menjadi korban terbunuh, luka-luka parah atau tertangkap. Maka Laksita itu pun dengan wajah yang menyala memasuki Padukuhan Lamban. Ketika di mulut lorong, ia bertemu dengan beberapa orang anak muda Lumban, yang justru adalah Lumban Wetan, maka dengan garangnya ia membentak, tunjukkan rumah Darwerdi. Anak-anak muda yang jumlahnya sedikit yang mendapat tugas untuk menjaga padukuhan itu berusaha untuk menghentikannya di gardu, karena menilik sikap dan tingkah lakunya, Laksita pantas dicurigai tetapi ternyata sikap anak-anak Lumban itu membuatnya semakin marah. Ketika anak-anak itu memaksanya untuk masuk ke dalam gardu, maka tidak ada lagi yang dapat mengekannya. Dalam waktu yang sekejap, beberapa dari anak-anak muda Lumban itu telah terlempar jatuh. Bahkan 1-2 orang menjadi pingsan karenanya. Anak-anak gila, Laksita yang menjadi liar itu berteriak, kawan-kawanmu telah dibantai di Bukit Gundul. Tidak seorang pun yang masih berani berbuat sesuatu. Karena itu, mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa ketika Laksita itu pun kemudian berlari menyusuri jalan padukuhan, setelah ia menghentakkan kentongan yang ada di gardu itu dan memecahnya dengan menghantamkan kentongan dari bambu petung itu ke sebatang pohon kelapa. Kita lapor ke Banjar, desis salah seorang anak muda itu. Ia menuju ke arah Banjar, desis yang lain. Marilah. Seandainya ia tidak memasuki Banjar, kita akan melapor. Sementara kawan yang lain biarlah merawat kawan-kawan kita yang pingsan atau terluka. Bagaimanapun juga, kita harus berusaha mengatasinya. Ia hanya seorang diri, berkata salah seorang dari anak muda itu. 2 di antara anak-anak muda itu pun kemudian berlari-lari ke Banjar. Mereka mengambil jalan memintas, meloncati pagar-pagar halaman dan melintasi kebun-kebun. Namun ternyata bahwa orang yang mengerikan itu mampu berlari cepat. Ketika anak-anak muda itu muncul di sebelah Banjar, orang yang mereka ikuti itu telah berdiri termangu-mangu di muka regol Banjar, sehingga menarik perhatian beberapa anak muda yang bertugas di Banjar. Karena itulah, maka 2 orang anak muda yang bertugas di Banjar itu pun kemudian mendekatinya. Dengan curiga salah seorang dari mereka bertanya, siapakah yang kau cari Kisanak? Laksita memandang kedua orang anak muda itu sorot mata yang mendebarkan. Apalagi kemudian ia menggeram, tunjukkan kepadaku, di mana rumah Darwerdi. Kedua orang anak muda itu menjadi semakin curiga. Salah seorang kemudian bertanya, apa keperluanmu dengan Darwerdi? Persetan. Di mana rumah Darwerdi, bentak orang itu. Kedua orang anak muda itu menjadi semakin curiga. Justru karena itu, maka salah seorang di antaranya menjawab, katakan, apa keperluanmu? Jawab, atau aku remukan kepalamu, bentak orang itu. Kedua anak muda itu pun segera melihat, bahwa orang itu tentu orang yang berbahaya. Mereka pun kemudian menduga, bahwa orang itu tentu salah seorang dari mereka yang berada di Bukit Gundul. Namun dalam pada itu, 2 orang yang semula berada di gardu tidak sampai hati membiarkan kedua orang kawannya itu mengalami cedera. Karena itu, maka katanya tiba-tiba sambil meloncat dari balik dinding, hati-hatilah. Ia sangat berbahaya. Orang itu berpaling. Dilihatnya 2 orang anak muda yang semula berada di gardu. Tetapi ia tidak segera berbuat sesuatu. Bahkan ia masih bertanya, tunjukkan rumah Darwerdi. Atau kalian ingin mati di sini? Hati-hati, sekali lagi anak muda yang datang dari gardu itu berkata. Beberapa orang yang berada di halaman agaknya tertarik mendengar keributan itu. Beberapa orang telah keluar dari halaman. Namun sekali lagi anak-anak muda yang datang dari gardu itu memperingatkan, orang itu sangat berbahaya. Nah, kau dengar. Orang itu justru menyahut, aku sangat berbahaya. Karena itu, tunjukkan saja, di mana rumah Darwerdi. Beberapa orang anak muda pun segera memencar dan berusaha untuk mengepungnya.
Namun dengan demikian mereka telah membuat Laksita yang hampir gila itu menjadi semakin marah. Aku bertanya, di mana rumah Darwerdi? Apakah yang akan kalian lakukan? Bunuh diri, bentak Laksita. Anak-anak muda itu tidak menjawab. Namun mereka telah menjadi semakin ketat mengepung orang itu. Laksita yang marah itu tidak berpikir lebih panjang lagi. Tiba-tiba saja ia telah menyerang anak-anak muda itu. Yang terjadi memang tidak terduga. Anak-anak itu tidak sempat berbuat banyak. Mereka segera terlempar dari lingkaran yang mengitari orang yang bernama Laksita itu. Dengan kemarahan yang meluap, Laksita justru memasuki regol Banjar itu. Beberapa anak muda yang sempat bangkit menjadi berdebar-debar. Bagaimanapun juga, mereka tidak dapat membiarkan orang itu berbuat sesuka hatinya. Dua orang yang datang dari gardu itu pun kemudian bergabung dengan kawan-kawannya. Namun sebenarnya lah mereka tidak banyak dapat berbuat. Kawan-kawan mereka yang memiliki kemampuan lebih baik telah pergi ke Bukit Gundul. Meskipun demikian, anak-anak muda itu pun kemudian mengikuti Laksita yang memasuki regol. Bahkan nampaknya ia menjadi semakin liar. Dengan mata yang menyala, disapunya segenap halaman itu dengan pandangannya. Ketika tiba-tiba ia melihat pendapa Banjar, ia pun telah berlari-lari mendekati tangga. Dalam pada itu, anak-anak muda Lumban itu pun mengikutinya meskipun dengan jantung yang berdegup semakin keras. Tetapi tiba-tiba saja orang itu berhenti. Sekali lagi dengan cepat ia menyerang anak-anak muda itu. Beberapa orang lagi terlempar jatuh, sementara yang lain bergeser mundur. Anak-anak gila. Jika kalian tidak menyadari keadaan diri kalian, maka aku akan segera membunuh. Tetapi di mana rumah Darwerdi, teriak orang itu. Sebenarnya lah di pendapa Banjar itu duduk dua orang perempuan. Ketika mereka melihat kehadiran orang itu, maka mereka pun menjadi tegang. Apalagi ketika mereka mendengar orang itu bertanya tentang Darwerdi. Namun nampaknya anak-anak muda itu tidak mau menjawab. Karena itu kemarahan Laksita nampaknya sudah tidak terbendung lagi. Dengan kasarnya tiba-tiba saja ia menangkap seorang di antara anak-anak muda itu. Mencekiknya sambil bertanya, jawab, di mana rumah Darwerdi, atau aku akan mencekik lehermu sampai patah. Mulut orang yang dicekiknya itu terbuka. Tetapi suaranya tidak terdengar sama sekali. Dalam pada itu, kawan-kawannya tidak sampai hati membiarkan hal itu terjadi. Karena itu, maka beberapa orang di antara mereka telah memberanikan diri menyerang bersama-sama tetapi seperti yang pernah terjadi. Mereka telah terlempar jatuh. Bahkan lebih keras lagi. 1-2 di antara mereka telah terlempar sampai 5-6 langkah. Punggung mereka serasa akan patah, sehingga mereka tidak segera dapat bangkit lagi. Sekali lagi orang itu menangkap orang yang lain setelah melepaskan orang yang pertama, yang justru menjadi pingsan. Tetapi Laksita tidak mencekiknya. Dipeganginya rambut anak itu sambil berteriak, di mana rumah Darwerdi? Anak itu tidak menjawab. Tetapi ternyata Laksita yang marah itu tidak mempunyai belas kasihan lagi. Kepala anak muda itu telah dibenturkan di tanah sambil membentak, sebut, atau kepalamu akan remuk. Kesakitan yang sangat telah membuat orang itu kehilangan akal. Hampir di luar sadarnya ia berkata, itu ibunya. Di pendapa. Laksita melepaskan rambut orang itu. Kemudian ia pun berdiri tegak sambil memandang perempuan yang berada di pendapa dengan tubuh bergetar. Jadi kau ibu Darwerdi geramnya. Ibu Darwerdi itu benar-benar menjadi gemetar. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Sementara itu anak-anak muda yang berada di halaman Banjar itu pun menjadi berdebar-debar. Mereka melihat bahaya yang gawat bagi perempuan yang berada di Banjar. Beberapa orang di antara mereka memandangi anak muda yang telah terlanjur mengatakan bahwa perempuan itu adalah ibu Darwerdi. Anak muda yang telah menyebut bahwa perempuan itu adalah ibu Darwerdi merasa menyesal sekali. Baru kemudian ia sadar akibat yang dapat terjadi pada perempuan itu tetapi ia sudah terlanjur mengatakannya. Dalam pada itu, maka Laksita itu pun kemudian dengan wajah yang buas menggeram, perempuan celaka. Kenapa kau berada di sini? Nasibmu memang kurang baik. Tetapi jika kau menunjukkan di mana tempat tinggal Darwerdi selama ia berada di Lumban, maka aku akan membuat beberapa pertimbangan. Ibu Darwerdi yang gemetar itu tidak segera menjawab. Sementara Laksita itu pun kemudian membentak, cepat katakan.
Atau tunjukkan. Ia tentu tidak tinggal di Banjar ini. Ibu Darwerdi itu bagaikan terbungkam. Apalagi ketika ia melihat Laksita melangkah naik tangga pendapa. Dengan garangnya ia menggeram, kau harus mengenal aku. Aku tidak mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain kecuali memaksa seseorang untuk melakukan perintahku. Tunjukkan di mana tempat tinggal Darwerdi. Perempuan itu benar-benar telah menggigil. Sementara itu, anak-anak muda yang berada di halaman Banjar itu tidak sampai hati membiarkan Ibu Darwerdi itu mengalami bencana. Karena itu, betapapun juga mereka merasa betapa kecilnya diri mereka di hadapan orang itu, namun anak muda yang tertua di antara mereka telah memberanikan diri berkata, Kisanak, jangan kau sentuh perempuan itu. Jika kau ingin mengetahui tempat tinggal Darwerdi, marilah. Aku akan mengantarkanmu. Laksita memandang anak muda itu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa. Suaranya bagaikan suara iblis yang menguak gelapnya tanah pekuburan. Terlambat anak muda. Aku sudah menemukan orang yang tepat untuk menunjukkan tempat itu. Aku tahu, karena kekalutan ini ia mengungsi di Banjar ini. Tetapi ia tentu tahu di mana Darwerdi menyembunyikan pusaka yang sebenarnya, bukan yang palsu seperti yang diberikannya kepada orang-orang Sanggar Gading. Ibu Darwerdi menjadi semakin menggigil. Namun sementara itu, dua orang anak muda bergeser mendekat. Seorang di antara mereka berkata, kami akan mencegah meskipun kami tahu akibat yang dapat terjadi atas kami. Anak gila. Apa yang akan kau lakukan, bentak orang itu. Namun justru dua orang lagi telah mendekat. Bahkan kemudian diikuti oleh tiga orang yang lain. Oh, anak-anak yang tidak tahu diri. Aku peringatkan sekali lagi. Sampai saat ini aku masih belum membunuh. Tetapi jika kalian berlaku bodoh dan gila, aku benar-benar akan membunuh, orang itu hampir berteriak. Tetapi anak muda yang tertua itu menjawab, Kisanak. Tidak seorang pun yang ingin mati. Aku pun tidak. Tetapi aku tidak dapat melihat kau berbuat semena-mena. Perempuan yang memang Ibu Darwerdi itu tidak akan mengerti apa yang dilakukan oleh anaknya. Ia tidak tinggal di Lumban. Ia datang pada hari-hari terakhir dari peristiwa yang telah mengguncang Kabuyutan ini. Meskipun Kabuyutan kami kering, tandus dan miskin, tetapi kami merasa damai sebelumnya. Dan sekarang kedamaian itu sudah rusak karena orang-orang yang tamak seperti orang-orang Sanggar Gading, Kendali Putih dan orang-orang lain yang senafas dengan mereka. Diam, orang itu berteriak, aku tidak peduli. Tetapi selangkah lagi kau mendekat, kematianmu menjadi semakin cepat. Apakah kau kira jika aku sudah membunuh semua anak-anak muda ini, aku tidak akan dapat memaksa perempuan itu untuk menunjukkan rumah anak laki-lakinya? Lakukan setelah kami tidak melihat apa yang terjadi, jawab anak muda itu. Gila. Kau memang gila, teriak Laksita. Lalu, jika memang demikian, apa boleh buat? Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja perhatian mereka tertarik oleh suara seorang perempuan. Perempuan yang berada di sebelah Ibu Darwerdi, lepaskan orang itu. Ia akan benar-benar membunuh. Anak-anak muda terkejut, Laksita pun terkejut. Sementara itu, seorang gadis yang semula duduk di sebelah Ibu Darwerdi itu pun membenahi dirinya. Sambil melangkah maju ia berkata, biarkan saja apa yang akan dilakukan. Anak-anak muda itu pun termangu-mangu. Tetapi mereka sudah mendengar bahwa gadis yang bernama Swasti itu telah ikut pula bertempur melawan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih. Apalagi mereka pun melihat, ketika Swasti kemudian berdiri, di lambungnya ternyata tergantung sehelai pedang. Heh, siapa kau? Bertanya Laksita. Siapapun aku, tetapi aku harus mencegah tingkah lakumu. Anak-anak muda itu mungkin dapat kau abaikan dan bahkan mungkin kau benar-benar dapat membunuh mereka semuanya, jawab Swasti, tetapi di sini ada aku. Karena itu, maka aku adalah orang pertama yang akan melawanmu. Persetan. Kau berani berhadapan dengan orang Pusparuri, geram Laksita. Swasti merenung sejenak. Tiba-tiba saja ia teringat, bahwa ia pernah berhadapan dengan dua orang yang mengaku orang-orang Pusparuri. Kini ia berhadapan lagi dengan orang Pusparuri. Namun agaknya orang ini nampak lebih meyakinkan. Meskipun demikian Swasti sama sekali tidak gentar. Karena itu maka katanya, kita akan melihat, apakah aku berhasil mengalahkan orang-orang Pusparuri atau tidak.
Tetapi seandainya aku tidak mampu melawanmu seorang diri, di sini ada beberapa orang anak muda yang akan dapat membantuku. Laksita menggeram. Ia benar-benar merasa terhina, bahwa seorang gadis telah bertekad untuk melawannya meskipun gadis itu bersenjata. Karena itu dengan garang ia berkata, "Anak gila, kau lihat, tidak seorang pun di antara anak-anak muda ini yang berani bertingkah seperti yang kau lakukan." "Aku memang lain dari mereka," berkata Swasti. "Sebenarnya aku tidak akan berbuat apa-apa jika kau tidak berniat untuk mengganggu Ibu Darwerdi. Sebenarnya lah bahwa ia memang tidak mengerti apa-apa tentang anaknya dan apa yang dilakukannya. Jika kau mengurungkan niatmu untuk mengganggunya, maka aku pun tidak akan berbuat apa-apa. Kau menjadi semakin sombong anak manis. Aku akan berbuat seperti yang dikehendaki. Jangan halangi aku," orang itu hampir berteriak. Tetapi Swasti tidak bergeser sama sekali. Bahkan ia kemudian berkata, "Sebaiknya aku memaksamu untuk pergi atau menangkapmu sama sekali." Wajah orang itu menjadi merah padam. Sementara anak-anak muda di Banjar itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Betapapun juga di mata mereka, Swasti adalah seorang gadis meskipun mereka pernah mendengar apa yang dilakukan gadis itu berhadapan dengan orang-orang Sanggar Gading dan Kendali Putih. Dalam pada itu Laksita pun agaknya tidak mau terlibat dalam pembicaraan yang berkepanjangan. Karena itu, maka katanya, "Aku memperingatkanmu untuk yang terakhir kalinya. Pergi atau aku akan membunuhmu." "Sudah aku katakan, aku akan mencegah tingkah lakumu yang sewenang-wenang," jawab Swasti. Laksita tidak dapat menahan diri lagi. Namun sebelum ia bertindak Swasti telah mendahuluinya berkata, "Jangan bertempur di sini. Kita akan mendapat tempat yang lebih lapang di halaman Banjar ini. Biarlah anak-anak muda Lumban menyaksikan, apakah yang dapat kau lakukan. Seperti yang aku katakan, jika aku tidak mampu melawanmu, biarlah anak-anak muda itu membantuku. Kau tidak akan dapat melawan musuh yang jauh lebih banyak jumlahnya, meskipun kemampuannya dapat kau abaikan." Laksita menggeram. Namun, Swasti tiba-tiba saja mendangkah maju, sehingga Laksita pun kemudian meloncat turun ke halaman sambil mengumpat, "Anak iblis. Kau sangka permainanmu itu berhasil menggetarkan jantungku." Swasti memandang wajah Laksita sesaat wajah itu nampak garang, meskipun tidak sekotor wajah orang-orang yang parah dihadapinya. Tetapi Swasti tidak sempat menilai lebih lama lagi. Laksita yang ingin cepat menyelesaikan pekerjaannya itu tiba-tiba telah menggenggam senjata di tangannya. Katanya, "Aku akan membunuhmu, meskipun kau seorang gadis. Kemudian aku akan membunuh semua orang yang mencoba menghalangi aku." Swasti pun segera mempersiapkan diri. Ia tidak mau kehilangan kesempatan pertama. Karena itu, ketika ia melihat lawannya bersenjata, maka ia pun telah menggenggam pedangnya. Dalam pada itu, Ibu Darwerdi benar-benar menggigil ketakutan. Ada niatnya untuk mencegah Swasti, tetapi tubuhnya rasa-rasanya telah membeku. Tetapi ketika ia melihat dari tempatnya, Swasti dan orang yang datang itu sudah saling menggerakkan senjatanya, tiba-tiba saja seolah-olah tumbuh kekuatan yang tidak dimengertinya di dalam dirinya. Tiba-tiba saja ia telah bangkit dan berlari ke arah gadis yang sudah siap untuk bertempur itu. "Swasti, Ger, Swasti," panggilnya, "cukup. Jangan kau lakukan. Biarlah aku menurut apa yang dikehendakinya." "Jangan mendekat," teriak Swasti. Untunglah anak-anak muda Lumban berhasil mencegahnya. "Jangan mendekat Bibi," berkata Swasti kemudian, "orang itu terlalu licik, ia akan dapat mempergunakan Bibi sebagai perisai untuk memaksakan kehendaknya. Biarlah aku mencoba menyelesaikan masalah ini. Sementara aku persilahkan Bibi menunggu." "Kau akan melihat kepala gadis ini terpenggal," geram Laksita. "Jangan," minta Ibu Darwerdi, "aku tidak peduli," jawab Laksita. Sebelum Ibu Darwerdi itu berkata, Swasti telah mendahului, "Kita akan melihat, apa yang akan terjadi." Anak-anak muda Lumban itu pun kemudian membimbing perempuan itu menepi. Dipersilahkan Ibu Darwerdi itu duduk di tangga pendapa Banjar Kabuyutan Lumban. Sejenak kemudian Laksita yang telah kehabisan kesabaran itu, mulai menggerakkan senjatanya, sementara Swasti bergeser selangkah surut namun ia pun kemudian mengacukan senjatanya pula. Sambil berdesis ia mulai menggerakkan ujung pedangnya. Laksita yang garang itu mulai menyerang dengan ayunan mendatar. Namun Swasti masih belum berbuat banyak.
Ia hanya bergeser selangkah surut tetapi Laksita agaknya telah meloncat memburunya. Tiba-tiba saja senjatanya terayun keras sekali menyambar pundak Swasti. Namun Swasti yang sudah bersiaga itu sempat memiringkan tubuhnya, sehingga serangan lawannya tidak menyentuhnya. Dalam pada itu, Swasti tidak membiarkan dirinya hanya menjadi sasaran serangan lawannya. Sejenak kemudian maka ia pun mulai memutar pedangnya. Meskipun ia masih berusaha menjajaki kemampuan lawannya namun ia telah mulai menjulurkan pedangnya untuk menyerang. Sejenak kemudian pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Laksita yang marah tidak lagi mengekang diri. Serangan-serangannya datang beruntun. Namun Swasti selalu berhasil mengelakkannya. Meskipun demikian, ternyata bahwa kemudian Swasti tidak selalu sempat mengelak. Karena itu, maka pada suatu saat, ia harus menangkis serangan lawannya yang datang membadai. Tetapi Swasti masih selalu berhati-hati. Ia tidak ingin langsung membenturkan senjatanya menangkis serangan lawannya yang belum diketahui dengan pasti kekuatannya. Dalam pada itu, anak-anak muda Lumban yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin berdebar-debar. Mereka melihat bahwa Laksita semakin lama menjadi semakin keras dan kasar. Namun mereka pun melihat Swasti semakin lama menjadi semakin cepat bergerak. Kakinya seolah-olah menjadi semakin ringan, sementara pedangnya berputaran seperti baling-baling. Meskipun demikian anak-anak muda Lumban itu menjadi cemas. Bagaimanapun juga mereka belum mendapat gambaran yang pasti tentang kemampuan Swasti. Mungkin gadis itu memang memiliki dasar-dasar ilmu kanuragan. Tetapi berhadapan dengan orang yang kasar itu, apakah ia akan mungkin dapat mengimbanginya? Karena itu, maka anak-anak muda itu pun selalu bersiaga di seputar arena. Meskipun mereka menyadari bahwa diri mereka masing-masing sama sekali tidak berarti dibanding dengan orang yang garang itu, tetapi mereka tidak akan dapat membiarkan bencana akan terjadi pada gadis itu tanpa pembelaan sama sekali. Apalagi kesulitan dan kegagalan gadis itu akan berarti kesulitan yang gawat pula bagi Ibu Darwerdi. Namun ternyata bahwa Swasti memiliki kemampuan yang mengagumkan. Di mata anak-anak muda Lumban yang sulit untuk mengikuti pertempuran itu, Swasti masih tetap mampu bertahan. Bahwa kadang-kadang ia berhasil mendesak lawannya, sehingga laki-laki yang kasar itu harus berloncatan surut beberapa langkah. Sebenarnya lah Swasti masih mampu mengimbangi lawannya yang bertempur semakin kasar. Ketika Laksita menyadari bahwa gadis itu memang seorang gadis yang memiliki ilmu yang mampu melawannya, maka oleh dorongan kemarahannya yang memuncak, Laksita telah mengerahkan segenap kemampuannya. Pertempuran itu kemudian semakin menjadi sengit. Keduanya ternyata memiliki bekal yang cukup, sehingga keduanya harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya dan berhati-hati. Namun ternyata Laksita yang marah serta kegagalan orang-orang Pusparuri di kaki Bukit Gundul, membuatnya kehilangan pertimbangan yang mapan. Gejolak perasaannya lebih menguasai dirinya daripada nalarnya. Karena itulah, maka yang nampak pada tata geraknya adalah kekasaran dan keliarannya yang menjadi semakin jelas. Tetapi justru karena itu, maka ia menjadi kurang berhati-hati. Laksita tidak sempat mengamati tata geraknya sendiri. Swasti yang kadang-kadang cepat juga terpengaruh oleh perasaannya itu, ternyata masih mampu mengurai keadaan. Ia masih sempat melihat apa yang dilakukan oleh lawannya dan apa yang dialami pada getaran perasaannya. Justru karena itu, maka ia pun kemudian mempergunakan keadaan lawannya untuk mengatasinya. Dengan tangkasnya Swasti memancing kekasaran lawannya. Dengan demikian Swasti mengharap bahwa lawannya akan menjadi kehabisan tenaga lebih dahulu. Sehingga dengan demikian, maka ia akan lebih mudah mengakhiri pertempuran itu, namun ternyata bahwa Laksita adalah seorang yang memiliki ketahanan tubuh yang luar biasa. Dengan demikian, meskipun Swasti berhasil memancing lawannya untuk mengerahkan segenap kemampuannya dan memaksanya untuk berloncatan dengan langkah-langkah panjang, namun ternyata bahwa Laksita seolah-olah tidak menjadi semakin letih. Ia masih saja mampu bergerak sebagaimana saat mereka mulai dengan pertempuran itu. Karena itu, maka Swasti pun harus mengambil cara lain. Jika ia memaksakan cara itu, maka ia akan menjadi letih lebih dahulu dari lawannya. Dengan hati-hati Swasti menilai lawannya lebih tajam lagi. Sehingga akhirnya ia telah mengambil satu keputusan untuk bertempur dengan keras sesuai dengan sifat lawannya. Namun sebagaimana selalu dipesankan oleh ayahnya, bahwa dalam pertempuran yang gawat,
ia tidak boleh kehilangan akal, ia harus mampu menguasai diri, menilai lawannya dan mengambil keputusan atas pertimbangan nalar. Bukan perasaan semata-mata. Lawanku telah terpancing untuk menuruti perasaan marahnya, berkata Swasti di dalam hatinya, aku harus dapat memanfaatkannya. Dengan pertimbangan yang mapan, maka kemudian Swasti pun telah bertempur semakin cepat. Ia mulai mencoba melawan orang yang garang itu dengan keras. Ia mulai membenturkan senjatanya beradu kekuatan. Namun ternyata bahwa Swasti mampu mengimbangi kekuatan lawannya. Karena itulah, maka Swasti menjadi semakin garang. Senjatanya bergerak lebih cepat, namun benturan-benturan senjata tidak dihiraukannya lagi. Anak-anak muda Lumban melihat pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Namun mereka melihat, Swasti menjadi semakin mapan. Kecuali karena ia mampu bergerak lebih cepat, ternyata bahwa benturan-benturan yang terjadi tidak dapat mendesaknya. Sebenarnya lah bahwa Swasti memiliki kelebihan dari lawannya. Kakinya seolah-olah lebih ringan, sehingga dengan demikian maka ia dapat bergerak lebih cepat. Namun lawannya mampu mengimbangi dengan ketahanan tubuh yang melampaui orang kebanyakan. Seolah-olah Laksita itu sama sekali tidak menjadi letih meskipun ia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan kecepatan gerak Swasti. Bersamaan dengan itu, di Bukit Gundul masih juga terjadi pertempuran yang sengit antara Pangeran Senawasesa dengan Kiai Pusparuri. Namun sebagaimana telah nampak pada mereka yang menyaksikan pertempuran itu, Kiai Pusparuri mempunyai kelebihan dari Pangeran Senawasesa. Sementara itu orang-orang yang berdiri di sekitarnya sama sekali tidak mampu berbuat sesuatu. Jika salah seorang dari mereka akan memasuki arena, maka hal itu akan mencemarkan kejantanan Pangeran Senawasesa, meskipun kadang-kadang Rahu hampir tidak dapat menahan diri. Sebagai seorang yang mendapat tugas khusus, maka ia kurang memperhitungkan harga diri Pangeran Senawasesa. Ia merasa wajib untuk membantunya. Karena ternyata Pangeran Senawasesa mendapat kesulitan, maka rasa-rasanya ia telah siap untuk meloncat ke medan, meskipun ia sadar, di antara kedua orang raksasa itu, ia hampir tidak berarti sama sekali. Tetapi setiap kali ia mendekat, maka Pangeran Senawasesa seolah-olah telah memberi isyarat agar ia menyingkir dari arena. Rahu menjadi ragu-ragu. Namun debar jantungnya rasa-rasanya tidak lagi tertahankan. Pertempuran yang berlangsung terlalu lama itu, membuatnya tidak sabar lagi. Tetapi ia belum menemukan jalan untuk membantu mengakhirinya. Sementara itu ia mengerti, jika pertempuran itu dibiarkannya berlangsung sebagai perang tanding, maka kemungkinan Pangeran Senawasesa untuk memenangkan pertempuran itu sangat kecil. Hanya karena satu kesalahan dari Kiai Pusparuri sajalah akan dapat membantu Pangeran Senawasesa keluar hidup-hidup dari pertempuran itu. Dalam pada itu, Kiai Kanti dan Ki Ajar Cinde Kuning pun sedang mencari akal untuk membantu menyelesaikan pertempuran itu. Namun agaknya mereka pun tidak ingin menyinggung harga diri Pangeran Senawasesa. Namun dalam pada itu, ternyata Kiai Kanti berhasil memancing perhatian Kiai Pusparuri tanpa memasuki arena. Sikap, wajah dan pasemonnya rasa-rasanya sempat menyentuh perasaan Kiai Pusparuri. Sekali-sekali Kiai Kanti tersenyum melihat tata gerak Kiai Pusparuri. Kemudian mengerutkan keningnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Pada kesempatan lain ia mencibir penuh kebencian. Tangannya kadang-kadang menghentak sambil mengepal. Namun kadang-kadang ia tertawa kecil tertahan-tahan. Sikap itu ternyata sangat menjengkelkan Kiai Pusparuri. Betapa ia berusaha untuk tidak menghiraukan sikap itu, namun Kiai Kanti seakan-akan dengan sengaja bergeser ke tempat-tempat yang berhadapan dengan arah sikap Kiai Pusparuri sehingga Pangeran Senawasesa sendiri tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang itu. Karena itulah, maka kemarahan Kiai Pusparuri yang hampir tidak terkendali itu ternyata telah terpancing oleh sikap Kiai Kanti. Karena itu, pada kesempatan yang terbuka, di saat Pangeran Senawasesa terdesak beberapa langkah surut, tiba-tiba saja Kiai Pusparuri telah meloncat ke arah Kiai Kanti sambil berteriak, "Orang gila! Kau sangka sikapmu tidak menyeretmu ke dalam kesulitan?" Kiai Kanti memang sudah menduga. Karena itu, maka dengan cepat ia meloncat menghindari serangan itu. Namun dengan demikian, Kiai Pusparuri lah yang telah menyerangnya sehingga ia akan mempunyai alasan untuk membalasnya. Tetapi pada saat yang demikian, Pangeran Senawasesa lah yang berteriak, "Serahkan orang itu kepadaku Kiai." Kiai Kanti meloncat surut. Ia tidak ingin membuat persoalan baru sehingga ia tidak berbuat lebih banyak.
Dengan demikian maka pertempuran itu telah berlangsung seperti semula. Pangeran Senawasesa melawan Kiai Pusparuri. Meskipun sikap Kiai Kanti itu telah membantu Pangeran Senawasesa untuk mempersiapkan diri. Tetapi sejenak kemudian, imbangan pertempuran itu terulang lagi. Pangeran Senawasesa seolah-olah hanya mempunyai kesempatan untuk bertahan saja. Tetapi setiap orang di seputar arena itu melihat, bahwa kemampuan bertahan Pangeran Senawasesa itu pun telah menjadi semakin susut. Tekanan yang keras telah memaksa pangeran itu bekerja terlalu berat. Yang kemudian termenung adalah Ki Ajar Cinde Kuning. Ia melihat apa yang terjadi atas Kiai Kanti. Hal itu ternyata telah sangat menarik perhatiannya. Bahkan, kemudian ia telah bergeser semakin dekat di sebelah Kiai Kanti. Sesaat kemudian, ternyata Ki Ajar Cinde Kuning yang cacat itu berbisik-bisik di telinga Kiai Kanti. Bahkan kemudian keduanya telah tersenyum sambil memandang Kiai Pusparuri, ternyata Ki Ajar Cinde Kuning telah menirukan sikap Kiai Kanti. Bahkan keduanya bersama-sama telah memancing perhatian Kiai Pusparuri. Justru karena mereka berdua, maka sikap mereka menjadi semakin memanaskan hati Kiai Pusparuri yang memang sedang menyala itu. Untuk beberapa saat Kiai Pusparuri sama sekali tidak menghiraukannya. Namun semakin lama jantungnya menjadi semakin bergejolak. Sehingga akhirnya ia tidak dapat bertahan lagi. Karena itu, maka dengan mengerahkan kemampuannya, Kiai Pusparuri telah berusaha mendesak Pangeran Senawasesa. Dan sebenarnya lah yang diharapkan Ki Ajar Cinde Kuning telah terjadi. Kiai Pusparuri mengulangi sikapnya terhadap Kiai Kanti. Tetapi yang kemudian ternyata ditujukan kepada Ki Ajar Cinde Kuning. Kiai Pusparuri tidak ingin mengulangi serangannya sampai 2 kali. Karena itu, ia telah mengerahkan segenap ilmu dan kekuatan yang ada padanya. Dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, dengan tiba-tiba saja ia telah meloncat menyerang Ki Ajar Cinde. Serangan itu benar-benar mengejutkan. Meskipun Kiai Kanti yang tahu maksud Ki Ajar, ia pun masih juga terkejut. Kiai Pusparuri benar-benar telah berniat untuk menghancur lumakan Ki Ajar Cinde Kuning dengan satu serangan yang mematikan. Namun hal itulah yang memang diharapkan oleh Ki Ajar Cinde Kuning. Serangan yang terlampau cepat itu sama sekali tidak dielakkannya. Bahkan dengan segenap kemampuan yang ada padanya, Ki Ajar Cinde Kuning telah membentur kekuatan Kiai Pusparuri. Meskipun yang nampak oleh mata orang-orang yang ada di sekitar tempat itu, Ki Ajar Cinde Kuning seolah-olah tidak sempat menghindari serangan yang tiba-tiba itu. Bersambung ke bab 46. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.